Oke, tujuan dari pengarahan ini adalah supaya teman-teman bisa siap menghadapi pendaftaran ini dan sukses dan lancar. Ya, mungkin ada yang belum paham atau masih bingung ya, di dalam pengarah ini supaya bisa clear ya, dan jelas dan supaya pendaftarannya bisa terlaksana dengan lancar. Oke, bermula dari pengumuman ya tanggal 18 ya perlu dicermati, maka akan saya bahas. Jadi pendaftaran ini sudah dimulai sejak 15 Februari kemarin hari Kamis ya, dan akan berakhir hari Selasa tanggal 20 Februari 24. Nah, ingat ya, jamnya jam 12 siang. Nah, jangan salah. Kan berarti hari Selasa kemudian tutupnya jam 11.59 malam ya. Nah, jam 12 sudah tutup. Nah, jadi perlu diwaspadai, hari Selasa sudah tutup. Nah, jadi amannya besok paling tidak sudah sukses melakukan pendaftaran. Ya, karena bila nanti mendaftar di hari Selasa, khawatir servernya down. Ya, oke. Hari ini BNI juga error, Siskop juga error. Ya, nah, jadi bagi yang membayar virtual account virtual accountnya itu nggak bisa muncul. Kemudian Siskop juga sering error. Ya, nggak tahu ini BP2MI bikin pendaftaran tidak mengantisipasi banyaknya jumlah pendaftar sehingga sering error dari tahun ke tahun tetap aja ya. Nah, tetapi teman-teman harus sabar ya. Yang penting harus paling tidak membuat akun dulu ya. Oke. Di sini ada yang belum membuat akun di Siskop P2MI. Apakah ada? Sudah, Pak. Oh, sudah Sudah. semua. Oke. Sudah, Pak. Amin. Sudah Sudah semua. daftar juga, Pak. Wah, siap, siap. Ya, oke. Tinggal menunggu biometrik. Wah, ya, biometrik nanti diumumkan ya. Jadi Ya, Pak. Siap. ada beberapa perubahan dibanding tahun lalu ya. Oke, nanti kita bahas. Oke, tahun ini ada yang baru adalah dulu hanya manufacturer pelaksanaan ujian antara manufacturer dan fishery atau perikanan itu dipisah. Sekarang digabung manufacturer dan fishery atau perikanan. Ditambah lagi beberapa sektor yaitu shipbuilding, kemudian service 1 dan service 2. Nah, service 2 ini diserbu. Banyak diserbu sekarang ya. Nah, terutama untuk ini ya, perempuan ya. Karena ini adalah bidang hotel dan restoran. Nah, jadi gambarannya ini adalah hospitality ya. Kemudian ya ini ya, ya yang perlu diperhatikan juga Korean food restoran kadang-kadang makanannya ada non halal atau mengandung babi kadang-kadang itu perlu diperhatikan juga ya. Oke, nah berdasarkan teman-teman LPK lain itu banyak yang dari manufacturer berpindah ke service 2 ini ya, terserah pilihan masing-masing ya, boleh memilih manufacturer atau boleh memilih ini apa service 2. Oke, nah di manufacturer ini ada perakitan, pengukuran, penyambungan. Nah, berdasarkan pengalaman, nah, itu skill test di perakitan ini lebih mudah dibanding yang lain. Untuk ujian skill testnya. Oke. Kemudian ini servis 1 ini ada ya bisa kalau kelihatannya agak berat ya servis 1 ini. Makanya banyak yang milih servis 2 ya. Nah, oke,
Untuk pendaftaran sama seperti tahun lalu 18 sampai 39 pendidikan minimal SMP. Ya, untuk fishery diutamakan lulus SMK. Untuk servis 2 diutamakan lulus SMK perhotelan, tata boga atau kulineri. Tapi ini tidak wajib ya. Sekali lagi tidak wajib. Ya. Kemudian tidak buta warna total maupun parsial, tidak memiliki cacat jari, tidak sedang dicekal, tidak pernah dihukum penjara, ya, tidak dideportasi, memiliki mobil pribadi, memiliki tabungan taplus PNI G2G atas nama pendaftar sendiri. Nah, sekarang ini kemarin berdasarkan podcast, ya, berdasarkan podcast maka tidak harus BNI taplus PMI G2G. Semua BNI, ya, semua BNI bisa. Ya. Oke, langsung aja mungkin pertanyaan seperti ini saya ganti share. Oh, oke. Nah, ini yang seperti saya lakukan di WhatsApp. Nah, buku tabungan ini nanti di scan ya. Kalau misalnya jadi BNI ini bisa bisa ini menggunakan mobile banking juga ya. Ya. Setelah membayar itu bisa di screenshot buku tabungan atau screenshot bukti pendaftaran di aplikasi mobile banking atau screenshot notifikasi dari email pendaftaran BNI mobile banking atau capture layar BNI digit nomor rekening bukti pendaftaran BNI akun Siskop B2NI. Ini perbedaan dengan tahun lalu, ya. Tidak upload surat keterangan buta warna, jadi tidak perlu ke puskesmas untuk mengurus keterangan buta warna. Tapi yang harus dipastikan teman-teman yakin bahwa memang tidak buta warna, karena nanti pada saat sending dimintai surat keterangan ini. Kemudian di tahun ini tidak perlu upload ijazah juga. Nah, jadi kalau tahun lalu itu dimintai upload tidak buta warna, dimintai ijazah, tapi hari ini tahun ini tidak. Jadi sekali lagi punya rekening Bank BNI ya, atas nama sendiri, ya, bukan atas nama orang lain. Kemudian rekeningnya harus aktif, ya, bukan tidak aktif. Nah, jadi BNI taplus apa saja. Nah, karena nanti setelah pendaftaran BP2MI itu memberikan data kepada BNI. Kemudian Bank BNI otomatis merubah menjadi tabungan ke BNI Taplus BNI G2G. Nah, ini YouTube-nya sudah bisa disaksikan. Oke, saya kembali ke tadi pengumuman. Oke, nah kualifikasi sektor perikanan harus ikut BST. Nah, kemudian ini keterangan bagi yang sudah lebih dari 5 tahun tidak boleh daftar, ya, karena itu akan ditolak. Ya. Oke, oke dan seterusnya dan seterusnya. Ya ini ada peringatan ya wanita lebih kecil. Nah tapi saat ini dengan dibukanya sektor servis, nah saya kira itu lebih banyak wanita yang diambil daripada pria ya, karena sektor perhotelan dan restoran. Nah berdasarkan infonya itu adalah di perhotelan itu ya hospitality seperti merapikan ruangan hotel, gitu ya. Kemudian restoran itu ya semacam waiter seperti itu ya. Oke. Kemudian ketentuan ujian masih sama seperti tahun lalu. Ya.
membaca pilihan ganda atau pertanyaan, mendengar pertanyaan, tes buta warna, pengukuran tinggi badan. Jadi nggak ada ketentuan berat badan sekian, tinggi badan sekian, nggak ada ya. Skor minimal kelulusan ditentukan HRD ya. Ditentukan ini karena berdasarkan ranking ya. Jadi misalnya Korea tadi untuk manufaktur butuh 7.000 ya. Jadi yang lulus untuk manufaktur nanti diambil 7.000. Misalnya seperti itu. Banyak pendaftar yang lulus tahap pertama akan mengikuti tahap kedua. Nah, jadi ujiannya ada 2 tahap ya. Tahap keduanya adalah skill test. Skill test itu apa aja? Skill test itu adalah kekuatan fisik. Kekuatan fisik itu antara lain ini ya Pak, genggaman sama menarik beban. Nah, jadi teman-teman mungkin perlu persiapan ya. Skill test ini melatih ini alat untuk melatih genggaman itu. Kemudian ya menjaga fisiknya ya mungkin berlatih di fitness atau olahraga seperti itu. Kemudian wawancara. Wawancara ini adalah wawancara dasar ya. Ya, pertanyaan-pertanyaannya seputar perkenalan, mengapa bekerja di Korea, yang diminta menunjukkan alat ini, ambil alat ini. Wawancara ini juga dinilai ya, sopan santunannya dan sebagainya. Nah, ini akan dilatih di apa itu, tryout dan skill test ya, ada sendiri ya. Nah, jadi di luar kursus ya, ada sendiri. Kemampuan dasar ini seperti memasang baut, kemudian memasang ring, itu paling tidak mengenal dan melatih. Nah, itu betul. Nah, nanti di Hana Education ada sendiri gitu, tryout dan skill test. Kemudian kriteria kelulusan sama seperti sebelumnya ya. Jadi pada intinya nilai ujian ini 100 dan nilai skill test ini nanti juga 100. Jadi kemudian nanti nilai itu digabungkan kemudian di ranking. Oke, ini jadwal pendaftaran. Ya, sekali lagi ya, maksimal Selasa jam 12. Bukan malam hari, tapi siang. Nah, ini jangan sampai keliru. Wah, sampai tanggal 20 banyak. Banyak yang pikirannya kan sampai malam hari. Nah, sampai berganti hari. Enggak, tapi hanya sampai jam 12. Ini sekali lagi harap diperhatikan. Jadi paling aman, ya mudah-mudahan besok sudah bisa daftar. Ini menyusul ya perekaman biometrik, nanti diumumkan berikutnya. Berikut juga verifikasi. Verifikasinya secara online. Kemudian mencetak kartu ujian juga secara online. Nah, kalau tahun-tahun sebelumnya verifikasi maupun ujian itu datang. Kemudian cara pendaftaran ujian. Cara pendaftaran ujian itu masuk ke akun Siskop. Nah, ini akun Siskop ya. Tadi rupanya sudah daftar semua ya, syukurlah sudah daftar semua. Ya. Nah, jadi sudah masuk, nanti tinggal klik lowongan. Jadi tampilannya mungkin kalau daftarnya lewat HP agak kesulitan ya. Nah, ini ada sudah langsung muncul ya, manufacturer, shipbuilding, service 2, service 1. Tinggal diklik, misalnya mau manufacturer, tinggal klik lamar. Oke, dan seterusnya mengisi baru akan lamar. Jadi kita klik ke sini sebentar. Jadi mendaftar ini harus pakai password pribadi, pakai email pribadi. Ya, ingat, untuk scan upload maksimal 2 MB. Dan ingat biaya pendaftaran tes 442
754. Oke. Nah, rekaman sidik jari ini menyusul ya. Nah, kalau yang sudah pernah ikut ujian sebelumnya, ini nggak perlu rekam sidik jari dan foto karena datanya sudah ada di Cisco, karena sudah punya akun di Cisco. Nah, verifikasi pendaftaran nanti dilakukan oleh PP2MI dan diumumkan secara online. Nah, kalau ada yang kurang atau kurang bagus, itu diminta mengupload kembali. Kemudian kartu ujian juga lewat online. Ya. Nah, oke, peserta hanya boleh memilih salah satu sektor saja, ya, tapi nggak boleh memilih dua. Nah, dokumennya tidak boleh palsu. Bila terdapat ada perbedaan identitas, maka proses penempatannya akan dibatalkan. Nah, lulus ujian ini tidak menjamin, nah, karena ada syarat yang lainnya ya, seperti kesehatan itu tadi ya. Nah, ini kalau misalnya ada kendala-kendala bisa tanya di WhatsApp BP2MI ini ya, tapi pada jam kerja. Nah, jangan lupa di sini ada bermacam lampiran yang perlu di-download dulu ya, karena ini penting untuk memudahkan teman-teman dalam mendaftar. Masing-masing di-download, kalau bisa di-print supaya memudahkan untuk mendaftar. Oke, sekarang saya akan ke beberapa petunjuk ini. Oke, ini petunjuk pembayaran best topik. Ya, bisa melalui BNI Virtual Account. Dan seterusnya saya kira untuk transfer teman-teman sudah bisa ya. Nah, ini adalah contoh scan dokumen ya, yang diperhatikan. Ya. Nah, foto ini tidak boleh kecil gini ya. Nah, seluruh badan ya, tidak boleh miring, tidak boleh blur. Nah, ini contohnya benar seperti ini ya. Nah, jangan lupa latar belakangnya putih, bukan biru atau merah, bukan blur. Ya, bukan wajahnya gelap atau foto terlalu white ya, terlalu terang atau terlalu gelap. Kemudian KTP harus terbaca, jangan sampai seperti ini. Nah, ini kelihatannya hal ini remeh, tapi ini sangat menentukan teman-teman dipanggil atau tidak. Kalau ragu gini, orang melihat KTP-nya sudah buram gini, akhirnya beralih ke orang lain yang akan dipanggil. Nah, jadi nilainya tinggi, emannya datanya buram, nah, bisa jadi dilewati sama pemilih di Korea. Ini yang menentukan juga kenapa kok nggak berangkat-berangkat, kenapa teman yang sama-sama daftar kok berangkat duluan. Ya, salah satunya karena data yang buram ini akan mempengaruhi. Nah, ini paspor ya harus jelas. Jadi caranya jangan di-scan dengan menggunakan aplikasi yang ada di smartphone ya. Kalau bisa ke mesin scan sendiri ya. Ya. Kalau tidak punya ya bisa ke tempat persewaan komputer ya, biasanya menyediakan jasa scan. Nah, ini buku tabungan. Ya, jadi besok masih ada kesempatan. Ya. Kalau yang belum punya buku tabungan, ya, bisa ke Bank BNI pagi-pagi bikin rekening. Ya, kalau belum yang belum punya ya, langsung diisi saldo 500 ya, atau berapa ya. Yang penting bisa untuk membayar ini biaya ujian tadi ya, 442, 757 atau berapa tadi. Ya. Oke. Nah, ini petunjuk pendaftarannya ya. Nah, mungkin belum ada yang belum daftar, tinggal ke akun Siskop, membuat akun dulu ya, dan mengunggah KTP. Setelah berhasil, kemudian akan mendapatkan email, nanti akan mendapatkan link aktivasi, kemudian login,
Oke, kemudian masuk kembali ya. Nah, kemudian mengisi data. Nah, mengisi profil diri ya. Nah, oke, mengisi profil diri. Editnya dengan tombol biru ini ada tulisan edit. Nah, kemudian isi. Jadi datanya harus sesuai NIK, ya, nomor induk kependudukan yang ada di KTP. Ya. Oke, kemudian diklik. Nah, kalau sudah berhasil tersimpan, akan ada centang checklist biru. Oke, jadi sambil ngisi bisa ini di-download ya PDF ini. Kemudian masuk ke menu lowongan. Nah, seperti tadi ya, langsung bisa masuk, pilih manufaktur, dan kemudian daftar. Nah, hanya boleh pilih salah satu sektor, kemudian daftar. Setelah itu unggah buku tabungan. Ya. Jadi bisa buku tabungan, bisa bukti apa tadi pendaftaran dan lain sebagainya yang seperti yang saya WA-kan. Tapi lebih amannya buku tabungan. Oke, kemudian mengisi data sesuai dokumen rekening, ya, kemudian unggah, kemudian lamar pekerjaan. Nah, pekerjaan, klik lowongan lagi, klik negara tujuan, lamar, masuk lagi, kemudian generate kode billing, muncul kode billingnya, ya, baru melakukan pembayaran. Kalau sudah, akan muncul sudah terbayar. Oke, ini cara pembayarannya. Kemudian lanjutkan pendaftaran lagi, ya, melengkapi data diri, sudah mendaftar, diisi lebih detail lagi, mengisi data orang tua, ya tinggal mengikuti panduan ini. Nah, panduan ini kalau nggak di print atau nggak sambil dilihat akan bingung. Jadi di download, di print supaya nggak bingung. Dan tinggal mengikuti aja. Nah, kemudian data diri dicek, upload. Nah, yang diupload tidak banyak, nah, hanya 3. Nah, 4 kalau punya paspor. Nah, kalau nggak punya paspor kan hanya 3. Pas foto, KTP, sama buku tabungan. Hanya 3 itu aja. Jadi harus dipersiapkan mulai sekarang sehingga besok bisa lancar dan bisa membayar ujian dan bisa mendapatkan nomor ya, untuk verifikasi. Kemudian ada penentuan lokasi fingerprint, pilih yang terdekat, kemudian klik tombol simpan, ya, lamaran terkirim untuk verifikasi. Untuk melihat bukti prapendaftaran, pada riwayat lamaran klik ikon PDF. Kemudian simpan dan cetak bukti pendaftaran. Jadi di print ya, di print ya, atau di save file dulu atau langsung di print. Kalau nggak punya mesin print ya paling nggak di download dulu, dimasukkan ke flash disk, nah, kemudian di print. Nah, sudah selesai, hanya itu. Nah, pendaftarannya. Nah, sederhana sekali. Nah, ini cara penunjuk teknis unduh bukti pendaftaran. Sewaktu-waktu bisa diunduh. Ini adalah caranya. Ke profil, ke biodata dan CV, kemudian diarahkan ke tombol cetak, save as PDF, ya, save as PDF, masukkan ke flash disk. Ya, kalau nggak ada print, kalaupun ada printer ya tetap save as PDF ya, tetap punya simpanan soft copy dan juga di print ya, di kertas juga. Oke. Nah, nah ini akan dibawa ke Bank BNI terdekat untuk membuka rekening tabungan BNI atau nanti untuk mengambil buku tabungan yang sudah dikonversi ya. Jadi tabungan taplus nanti akhirnya ya sebelumnya Anda bukan G2G, nanti sesudah pendaftaran ini diambil dan tabungan Anda akan berubah versi menjadi
Tablus G2G. Kemudian, nah ini catatan kami tadi. Ya, oke, saya kira seperti itu. Ya, tapi mungkin barangkali ada yang mengalami kesulitan atau ada pertanyaan, ya silakan bisa di chat. Nah, mungkin lebih baik di chat ya. Oke. Di kolom chat boleh, silakan. Mohon izin Ya, Pak Guru pada ya, pertanyaan. nggak apa-apa, silakan langsung jawab boleh. Semisal tahun ini akun saya pendaftaran G2C Jepang. Apakah tahun ini bisa untuk berbarengan menggunakan G2C Korea? Jepang sama Korea, saya kira bisa ya. Nanti, tapi kalau nanti sudah berangkat untuk Jepang ya berarti harus pilih salah satu. Kalau ini kan cuma tes Ya. nggak ada salahnya. Ya. Gitu. Kalau semisal salah satu, gini ya, maksudnya kalau Korea nggak ikut tesnya tapi sudah daftar, apa bisa tahun lagi, apa tahun depannya bisa ikut lagi nggak? Oh bisa mas. Takutnya di backlist apa enggak? Oh enggak, Oh jadi nggak di backlist ya Pak ya? enggak di blacklist. Oke, makasih Pak, terima kasih. Ya, ya, yang lain. Wah, kelihatannya sudah jelas semua ini. Ya syukur kalau sudah jelas semua. Sungguh ini nggak ada pertanyaan. Ya. Oh ini ada yang chat, bentar ya, buka chatnya. Ya, perekaman sidik jari itu di mana lokasinya? Dan nanti pengumumannya akan di apa? Menyusul ya. Nah, tadi kan ada pilihan ya. Ada pilihan juga. Ada pilihan untuk perekaman sidik jari. Nah, ini Mas Irwanda sudah ini sudah sempat mengisi belum sampai selesai? Nggak, belum nggak apa-apa. Ya, seperti tadi ada, tadi saya ulangi lagi. Nah, nah ini Mas, ada pemilih lokasi perekaman fingerprint. Nah, jadi pilih yang terdekat. Kalau tahun lalu ada di Surabaya. Oke, apakah kira-kira sudah jelas Mas Irfanda? Oke, terima kasih. Ada yang lainnya? Permisi Pak, izin bertanya. Monggo, monggo, silakan Mas. Untuk foto foto pas itu apa harus menggunakan apa itu Pak? Jas itu Pak. Jas hitam seperti yang dicontohkan itu Pak. Terima kasih. Oh, enggak harus Mas. Tapi kalau apa memakai hem itu akan lebih bagus. Pokoknya jangan pakai kaos. Kalau ada jas ya lebih baik, enggak apa-apa Mas. Kalau Baik Pak, orang-orang terima Korea itu kasih. soalnya senang orang yang rapi, jas-jasan seperti itu. Kalau ada ya enggak masalah, kan Oh, lebih bagus. Ya.
Baik, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, silakan yang lain. Oke, jadi ini dengar-dengarnya ini diperkirakan yang daftar ini banyak ya, mungkin hampir sama seperti tahun lalu. Jadi diperkirakan sama ya, ada gelombang 1, 2, 3. Gelombang 1 itu diperkirakan mulai Maret atau April. Yang jelas perkiraan ini habis ini ya, habis hari raya. Yang gelombang 2 mungkin bulan Juni, ya, gelombang 3 mungkin bulan Agustus. Sama seperti tahun yang lalu perkiraannya. Oke, monggo, silakan kalau ada teman yang lain. Oke, sepertinya sudah jelas. Nanti kalau ada pertanyaan, baru ingat sudah Zoom ini, ya boleh chat saya, nggak masalah, akan kami bantu. Oke, kalau begitu, ya karena sudah jelas. Oke, ada lagi. Oh, iya betul. Pas foto apakah tidak boleh pakai hijab? Untuk yang rambutnya purna apa tidak apa-apa kalau terlihat. Ya, lebih baik eh, tidak pakai hijab ya. Ketentuannya tidak pakai hijab seperti tertulis. Tapi kalau nanti di Korea pakai hijab itu nggak masalah. Ya. Untuk rambut tidak apa tidak apa-apa kalau terlihat nggak apa-apa. Kalau berwarna ya lebih baik ini ya tidak berwarna ya seperti itu. Tapi nggak ada ketentuannya ya. Tapi nggak ada ketentuannya. Hanya lebih baik yang normal gitu aja. Oke, itu saran kami. Ya soalnya kan apa, sama seperti teman-teman kalau melamar pekerjaan di kantor di Indonesia, mereka kan paling tidak lebih suka yang ya yang biasa-biasa, yang formal seperti itu. Tadi kan persepsi orang kan macam-macam ya. Jadi lebih baik standar saja. Itu saran kami. Oke, terima kasih kembali. Monggo silakan. Ya, jadi jangan lupa eh, ini ada yang belum punya Bank BNI, mungkin ada yang belum punya rekening Bank BNI. Ada, Pak. Oke, ya pagi-pagi besok urus ya Mas. Ya, pokoknya semua bank, rekening bank tidak harus BNI. Nanti konversinya belakangan setelah pendaftaran. Jadi BP2MI akan mengirim kepada Bank BNI data-data yang sudah mendaftar. Nanti akan dikonversi sama Bank BNI. Ini teman-teman mendapat keuntungan luar biasa kalau punya rekening apa itu Bank BNI G2G ini, karena bunganya kecil, nggak ada administrasi, luar biasa. Orang lainnya aja pada iri ingin punya rekening BNI G2G. Ya. Oke. Apa ada info servis 2 dan itu dicari wanitanya berapa persen? Nggak ada. Ya. Tapi di Koreanya sendiri ya kebanyakan servis 2 itu memang wanita. Gitu. Nah, nanti di info berapa persen nggak ada. Tapi ya namanya pekerjaan servis 2 ini memang lebih banyak wanita daripada prianya. Ya. Ada pria tapi nggak sebanyak wanita. Gitu. Jadi mungkin untuk wanita lebih aman di servis 2 daripada manufacturer. Ya, monggo Mbak.
Oke, silakan yang lain. Dan diperkirakan nilainya ini enggak yang disyaratkan tidak setinggi manufacturer ya untuk service 2. Kalau manufacturer mungkin butuh nilai 80 lulus, service 2 enggak. Ya, itu kabar-kabarnya seperti itu. Oke, silakan yang lain. Ya, silakan Mas. Silakan. Pak, Oh, Mbak, maaf. Ya, bisa diulangi lagi Pak untuk minimal nilainya itu berapa untuk lulusnya gitu. Terus sama ini tadi kan saya yang tadi chat Bapak, nah, kalau tadi kan saya udah salah tanggal gitu Pak untuk udah daftar gitu. Jadi eh tetap besok harus ini ya Pak, konfirmasi lagi supaya ikut gelombang 3 gitu ya Pak. ya kita nggak tahu nanti masuk gelombang gelombang apa? Gelombang 2 atau gelombang 3. Ya aman kan semakin semakin apa ya? Semakin ke belakang semakin potensi untuk dapat gelombang 3 itu lebih besar. Nah, makanya kan kami tidak sarankan di daftar di hari pertama atau hari kedua. Lebih baik di hari ketiga, besok itu kan hari ketiga. Sabtu Minggu itu nggak dihitung. Dan hari keempat. Nah, karena hari keempat hanya sampai jam 12 saja, nah itu kan rawan. Jadi amannya ya besok siang lah atau besok sore itu sudah daftar. Seperti itu. Karena mengantisipasi servernya yang error. Apakah kira-kira sudah menjawab barangkali? Sudah Pak. Oke. Terima kasih. Ya, sama. Berarti untuk sementara pakai rekening bank lain. Oh, kalau bank lain nggak boleh, harus bank BNI. Ya, syaratnya harus bank BNI. Ya, jadi nanti yang merubah ke BNI G2G itu bank BNI G2G. Jadi harus rekening bank BNI, bisa Taplus BNI, bisa Taplus, Taplus itu kan ada macam-macam. Oke, pertanyaan berikut. Jika sudah membuat akun dan sudah terdaftar dan sudah melakukannya, tinggal menunggu. Iya, betul sekali. Nah, tinggal menunggu jadwal biometrik. Untuk data diri jangan lupa ya di print ya itunya apa yang sudah pendaftaran tadi. Untuk data diri di sini apa harus print berwarna atau flash disk? Bawa dua-duanya ya, bawa dua-duanya. Print berwarna dan juga bawa flash disk saat biometrik. Untuk jaga-jaga saja ya. Nggak ada ketentuan suruh bawa flash disk ya seperti tahun lalu, hanya biometrik saja. Tapi untuk jaga-jaga tidak ada salahnya. Oke, silakan. Mungkin ada yang lain. Oke, ya, kira sudah jelas ya. Oke, kalau sudah jelas, saya akhiri sampai di sini.